Pertama-tama kita masuk menggunakan MAC address. Lalu kita pergi ke interface dan memberikan nama ke Ether 1 dan Ether 2 seperti yang ada di dalam video. Setelah itu kita aktifkan LAN dan mengganti mode ke EpiBrick, lalu untuk seatnya sama seperti yang di video. Setelah itu kita pergi ke DHCP client, lalu tekan tanda tambah dan pilih Ether 1. Selanjutnya kita pergi ke address. Tekan tanda tambah lalu kita masukkan NIP seperti di video dan untuk interface pilih Ether 2. Lalu kita tekan tanda tambah lagi, lalu kita masukkan NIP seperti di video dan untuk interface pilih LAN. Setelah itu kita pergi ke DNS. Kita masukkan IP servernya seperti yang ada di dalam video. Lalu kita centanglah remote request. Setelah itu kita pergi ke firewall, lalu tekan tanda tambah. Tekan bagian action lalu pilih masquerade. Setelah itu kita pergi ke DHCP server, lalu tekan DHCP setup dan pilih Ether 1, lalu kita tekan next terus seperti yang ada di video. Lalu lakukan hal yang sama untuk Ether 2 dan LAN. Setelah itu kita pergi ke hotspot. Tekan bagian user profile, lalu tekan tanda tambah dan untuk name kita ganti seperti yang ada di video, lalu shared users-nya kita kasih 10. Setelah itu tekan bagian users dan tekan tanda tambah. Untuk name kita ganti seperti yang ada di video, lalu password-nya masukkan 12.345.678, lalu tekan profile dan pilih opsi yang telah disetting di user profile tadi. Setelah itu tekan bagian servers, lalu tekan hotspot setup. Untuk hotspot interface kita pilih LAN, lalu kita next terus sampai
DNS name dan kita isi www.kelompok7.com seperti yang ada di video, lalu tekan next. Setelah itu, kita pergi ke wireless dan tekan bagian security profile. Untuk mode kita pilih dynamic HIS, lalu kita centang semuanya. Lalu untuk WPA pressure key, kita isi 8 karakter dan untuk WPA 2 pressure key kita isi sama seperti WPA pressure key. Setelah itu, kita pergi ke File Explorer. Lalu kita pilih file template yang mau dipakai. Lalu kita tekan cut dan pergi ke dokumen. Setelah itu, kita buat folder baru seperti yang ada di video. Lalu kita tempel file tadi. Dan kita klik kanan di file. Zip lalu pilih extract all dan tekan extract. Setelah itu kita kembali ke Winbox dan pergi ke files. Lalu kita hapus semua template yang ada seperti di dalam video. Setelah itu, kita tekan upload, lalu cari folder tempat template tadi yang telah diekstrak. Lalu kita tekan 2 kali dan geser ke kanan untuk upload. Setelah itu, kita pergi ke hotspot. Lalu kita ke server profile, pilih yang Hashprof 1 dan tekan. Lalu kita ganti HTML directory-nya sesuai dengan template yang kita upload tadi. Setelah itu, untuk mengujinya, kita sambungkan Wi-Fi ke hotspot yang telah kita buat dan masuk ke web yang kita buat tadi. Setelah itu, kita pergi ke file Explorer lagi untuk mengedit codingan template sesuai dengan yang kita mau. Lalu kita cari folder tempat template tadi. Masuk ke dalam folder template lalu cari file login HTML untuk mengubah bagian login template. Setelah itu, klik kanan dan tekan Edit with Notepad+. Lalu kita cari tag HTML yang mau kita ubah.
Setelah kita ubah seperti yang di dalam video kita, tekan simpan dan kita buka File Explorer untuk mengecek apakah sudah tersimpan. Lalu kita pergi ke Winbox lagi dan hapus template yang tadi. Setelah itu kita upload ulang template-nya yang telah diubah. Lalu kita pergi ke Chrome dan membuka website hotspot kita untuk mengecek template yang telah diubah. Template telah berhasil diubah.